Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan saat ini tak luput dari hukum dan norma yang berlaku menurut hukum syara'. Hukum syara' dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan disebut dengan hukum taklifi, dan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab atau mani yang disebut dengan hukum wad'i. Pada pertemuan ke-6 ini, mari kita sama-sama membahas tentang apa itu hukum wad'i atau pengertiannya, beserta ruang lingkup dari hukum wad'i itu sendiri. Dalam pembahasan hukum wad'i, pengertian dan ruang lingkupnya, akan ada uraian. Jadi mulai pembahasan tentang pengertian hukum wad'i, kemudian macam-macam hukum wad'i, diantaranya ada sabab, syarat, mani atau penghalang, azimah dan rukhsah, kemudian sah dan batil. Kemudian ada perbedaan dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik, sebelum memulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT dalam memahami materi pertemuan ke-6 ini, yaitu tentang hukum wad'i beserta ruang lingkupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i didefinisikan sebagai firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wad'i adalah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sah, fasid, azimah, dan rukhsah. Macam-macam dari hukum taklifi. Yang pertama adalah sebab. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah, sebab ini adalah suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum. Menurut ulama usul, sebab itu harus muncul dari nas, bukan buatan manusia. Nah, pengertian ini menunjukkan sebab ini sama dengan ilat, walaupun sebenarnya ada perbedaannya. Contohnya dalam surah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi. Artinya, dirikanlah sholat karena matahari tergelincir. Ayat tersebut menjelaskan adanya perbuatan mukallaf di mana tergelincirnya matahari ini menjadi sebab wajibnya sholat. Yang kedua yaitu syarat. Syarat ini adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya.
Nah, jika syarat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Tetapi adanya syarat ini tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Contohnya dalam ayat idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, yang artinya apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nah, wudu yang dibicarakan dalam ayat ini menjadi syarat pelaksanaan sholat. Wudu adalah salah satu syarat sah sholat. Sholat tidak dapat dilakukan tanpa wudu. Tetapi jika seseorang berwudu, tidak harus melaksanakan sholat. Yang ketiga, mani atau penghalang. Mani atau penghalang yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithu al-qatil, artinya pembunuh tidak mewarisi. Ayat tersebut menjelaskan adanya penghalang perbuatan mukallaf. Menurut hadis ini, pembunuhan menjadi penghalang seorang waris mendapatkan warisan. Jadi, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan ini menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Jika ayah wafat, maka istri dan anak mendapatkan bagian warisan sesuai haknya. Tetapi jika istri atau anak membunuh suami atau ayah tersebut, maka hak mewarisi ini bisa terhalang. Di sini ada gambar keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, terpenuhi syaratnya, dan tidak ada penghalang. Sebaliknya, hukum tidak ada bila sebab, syaratnya, dan penghalang ini tidak ada. Misalnya, sholat zuhur wajib dikerjakan apabila telah tergelincir matahari. Tergelincir matahari ini adalah sebab. Dan telah berwudu. Berwudu ini adalah syarat. Serta tidak ada haid atau penghalang. Nah, jika wanita sedang haid, maka sholat tidak sah. Demikian pula, bila matahari belum tergelincir atau belum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Salah satu dari 3 unsur itu tidak ada, maka suatu hukum menjadi tidak sah. Selanjutnya yaitu azimah. Azimah ini adalah hukum yang disyaratkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf ini wajib mengikutinya. Nah, menurut Imam Baidawi, azimah ialah hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan. Misalnya, jumlah rakaat salat zuhur adalah 4 rakaat. Nah, hal ini ditetapkan Allah sejak semula
sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat salat zuhur. Selanjutnya rukhsah. Rukhsah adalah apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan sholat duhur 2 rakaat seperti seorang musafir, atau rukhsah ini disebut juga dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena adanya uzur. Contoh lain dari rukhsah untuk bisa mengerjakan sholat duhur 2 rakaat untuk seorang musafir adalah puasa pada orang musafir, kemudian di tengah hutan tidak ditemukan makanan selain babi, atau bunga bank di daerah yang belum ada atau belum tersedia bank syariah. Di sini ada gambar ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sah, fasid, azimah, dan rukhsah. Selanjutnya yaitu sah atau sihah. Sah di sini adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntunan syara', yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani'. Misalnya mengerjakan sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari ini adalah sebab, dan telah berwudu. Berwudu ini adalah syarat, dan tidak ada halangan bagi orang yang melaksanakannya, seperti halnya haid. Haid ini sebagai penghalang, maka sholat orang tersebut menjadi sah. Jika salah satu tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Selanjutnya batil. Batil merupakan kebalikan dari sah. Jadi suatu hukum yang tidak ada sebab, tidak terpenuhinya syarat-syarat, dan adanya mani', maka status hukumnya menjadi batil. Contoh, seorang yang sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari, maka sholatnya tidak sah bagi seseorang yang sholat zuhur. Kemudian seseorang melakukan sholat zuhur tanpa berwudu, sholatnya juga tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Kemudian seseorang yang mengerjakan sholat tetapi dalam kondisi haid, maka di sini sholatnya juga tidak sah karena haid adalah mani atau penghalang bagi sahnya sholat. Atau contoh lain, memperjualbelikan minuman keras, hukumnya tidak sah karena syarat sucinya barang ini tidak terpenuhi. Perbedaan hukum taklifi dengan wad'i di sini bisa dilihat dalam tabel ya. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada di sisi kiri, hukum wad'i ada di sisi kanan. Dalam hukum taklifi ada tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wad'i
ada keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab penghalang atau syarat. Kemudian, hukum taklifi merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum wad'i ini tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan mukallaf. Hukum wad'i ditentukan syar'i agar dapat dilaksanakan hukum taklifi. Misalnya zakat hukumnya wajib atau hukum taklifi. Tetapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan jika harta tersebut tidak mencapai ukuran 1 nisab dan belum haul. Nah, ukuran 1 nisab merupakan penyebab adanya hukum wad'i. Wajib zakat dan haul merupakan syarat bagi hukum wad'i, yaitu wajib zakat. Hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melakukan atau meninggalkannya, karena dalam hukum taklifi tidak boleh ada kesulitan atau masyaqqah dan kesempitan atau haraj yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedangkan hukum wad'i, hal seperti ini tidak dipersoalkan karena masyaqqah dan haraj dalam hukum wad'i ada kalanya dapat dipikul oleh mukallaf, seperti menghadirkan saksi sebagai syarat pernikahan. Kemudian ada kalanya di luar kemampuan mukallaf, seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya sholat zuhur. Kemudian hukum taklifi ditujukan kepada para mukallaf, yaitu orang yang telah balik dan berakal. Sedangkan hukum wad'i ditujukan kepada manusia mana saja, ya, baik telah mukallaf maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila. Ada juga yang menuliskan dalam bukunya anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang dalam keadaan tidur. Baik, ini saja pemahaman yang bisa kita bahas terkait tentang hukum wad'i, meliputi pengertian, kemudian macam-macam dari hukum taklifi. Di antaranya ada sabab, ada syarat, ada mani', ada azimah dan rukhsah, kemudian ada sah dan batal. Jadi yang menyimpulkan hukum wad'i ini adalah hukum yang menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.